Oke. Kemudian negatifnya ke negatif. Nah, coba diperhatikan teman-teman. Oke. Lalu kita perhatikan ampernya, terbaca 0,12 ampere. Masih bersama dengan Science Kreatif. Di kesempatan kali ini, kita akan mengganti multitune atau potensiometer pada modul XL4015. Nah, kita akan ganti dengan potensi biasa. Kita pakai ukurannya 10K teman-teman. Nah, kita pakai ukuran 10K teman-teman ya. Oke, kita akan ganti 2 buah karena potensio ini multitune-nya ada 2 buah. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita matikan terlebih dahulu rangkaian kita ini. Oke teman-teman. Kita lepas semuanya. Kemudian ini juga kita lepas. Nah, oke, sudah terlepas teman-teman. Nah, di sini ada 2 multitune. Yang sebelah sini teman-teman, yang saya tunjuk ini adalah CV-nya untuk pengaturan voltase atau tegangan. Sementara satu lagi, ini adalah CC-nya atau untuk pengatur arus atau ampere. Oke, kita akan ganti teman-teman ya. Sebelum kita ganti, kita lihat dulu skema kita. Nah, ini skema kita minggu kemarin teman-teman. Kita akan lanjutkan. Untuk skemanya, kita akan rangkai kabel dari multitester biasa ke multitune bawaan modulnya. Oke, kita akan urutkan agar teman-teman lebih mudah untuk mengerangkainya. Nah, caranya teman-teman seperti ini. Sebentar kita zoom teman-teman ya. Nah, kita perhatikan. Nah, ini sama teman-teman ya, posisinya sama. Oke. Di sini teman-teman, potensio ini, di sini ada tonjolan seperti ini. Nah, oke. Ini ada tonjolan, sementara di sebelahnya tidak ada teman-teman ya. Tidak ada. Jadi patokan kita di bagian tonjolan ini. Kemudian di potensiometer atau multitune bawaannya juga ada teman-temannya, patokan kita bagian kuningan ini. Bagian kuningan ini ada posisi di pin terakhir. Jadi ada 3 kaki, pin 1, pin 2, pin 3. Nanti kita arahkan pin yang ketiga ini dengan tonjolan yang ini. Oke, jadi seperti ini kita urutkan teman-teman. Nah, kita seumpamakan seperti ini. Nah, kelihatan teman-teman. Nah, ini tonjolannya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk kabel ini biasanya kabel negatif. Maka kita gunakan tinta warna hitam seperti ini. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, oke. Jadi kabel yang warna hitam ini adalah bagian tonjolan ini, potensio. Ini ada tonjolannya. Nah, seperti teman-teman ya. Ini mengarah ke bagian pin ketiga. Nah, untuk kaki tengah dan kaki yang satu lagi, ini tinggal diurut teman-teman, kita ikutin. Oke, ini kita buat tinta warna merah. Tinggal kita urutkan saja, seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, seperti ini. Nah, oke. Jalur potensio yang ada tonjolannya mengarah ke bagian pin nomor 3. Kemudian kaki yang di tengah ini kita ikutin bagian tengah dan kaki yang satu lagi ini kita ikutin di bagian bawah.
Jadi sejajar teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana untuk CC-nya atau pengatur ampernya? Nah, ini juga sama. Ini adalah tonjolannya. Nah, ini teman-teman ya. Tonjolannya seperti ini. Nah, kita arahkan ke bagian pin paling atas yang ini. Oke. Kita tarik seperti ini. Nah, kemudian pin tengah tinggal kita urutkan bagian tengah ke kaki tengah. Kita urutkan. Nah, kemudian kaki paling bawah kita urutkan ke kaki bagian ini. Kita urutkan. Nah, jadi cukup mudah teman-teman ya. Nah, kita akan solder kabel ini ke bagian potensio kita ini. Oke? Nah, kita cukup menggunakan kabel seperti ini. Kita tambah timah terlebih dahulu. Kemudian kita tambah selongsong bakar. Semuanya kita kasih selongsong bakar teman-teman ya, agar lebih safety. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita bakar teman-teman. Atau kita menggunakan ini juga boleh, pemanas ini solder. Oke. Nah, satu lagi teman-teman ya, untuk bagian CV-nya. Nah, coba perhatikan, untuk bagian potensio ini teman-teman, kita menggunakan dua kabel. Oke. Nah, bagian yang ada tonjokan ini adalah bagian negatifnya. Kita buat satu teman-temannya ke bagian negatif, seperti ini. Nah, kemudian satu lagi kita solder ke bagian kaki yang tengah. Seperti ini. Nah, oke. Seperti ini teman-teman. Nah, kaki yang bagian ini kita jumper teman-teman ya ke kaki bagian tengah. Kenapa kita jumper? Karena bagian tengah ini terhubung dengan bagian ini. Jadi kita pakai teman-teman dua kabel saja.
Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kaki yang tengah, kita jumper ke bagian kaki yang sebelah ini. Oke, tinggal kita bakar teman-teman. Nah, sudah selesai. Tinggal kita hubungkan multitune Potensio XL4015. Nah, coba perhatikan. Kita akan lepas teman-teman ya dari kedua multitune ini. Caranya teman-teman, kita akan lepas secara perlahan-lahan. Jangan pakai tenaga teman-teman ya, takut rusak. Kita akan lepas secara perlahan-lahan. Nah, pertama kita tambah timah di sini teman-teman agar lebih cepat membukanya. Kita tambah timah seperti ini. Kemudian saya pakai teman-teman ya. Dalam arti bukannya saya tarik teman-teman ya. Ini hanya pegangan saja agar mudah karena cukup panas teman-teman. Ini saya jepit seperti ini. Nah, seperti teman-teman ya. Nah, jangan ditarik teman-teman ya. Ini hanya pegangan saja. Oke, kelihatan teman-teman? Kelihatan? Kita lepas. Nah, lepas teman-teman ya. Oke. Satu terlepas. Bagian ini. Sekarang kita lepas multitune yang satu lagi. Oke, kita lakukan dengan hal yang sama. Kita jepit seperti ini. Sekali lagi teman-teman, jangan dipaksa. Ini hanya pegangan saja. Oke, kemudian kita solder merata. Nah, langsung lepas teman-teman. Oke. Sudah terlepas. Cukup mudah teman-teman. Nah, sekarang kita akan hubungkan. Ini kita simpan teman-teman ya. Ini nanti kita pergunakan membuat potensio biasa menjadi potensio multitune. Oke, untuk minggu depan kita praktekkan teman-teman ya. Oke. Perhatikan teman-teman. Ini bagian CC, ini bagian CV. Ini bagian untuk pengatur voltase atau tegangan. Sebelah ini adalah pengatur ampere atau arus. Oke. Nah, kita temper seperti ini. Kemudian perhatikan, kita akan memakai yang 3 kaki atau 3 kabel. Arahkan teman-teman bagian tonjokan ini ke bagian pin 3 ini. Jadi seperti ini, kita balik. Berarti tonjokannya ada di kabel bagian ini. Kita solder teman-teman. Kemudian satu lagi bagian tengah. Kemudian kaki terakhir. Oke. Nah,
Kemudian kita akan solder bagian pin yang 3 ini. Nah, ini juga sama teman-teman, perhatikan yang ada tonjokannya kabel bagian yang ini. Oke, yang ada tonjokan ini. Bagian ini kita arahkan pin bagian atas ini. Seperti ini. Oke, kemudian bagian kabel ini teman-teman ke bagian pin terakhir. Bukan di tengah-tengah teman-teman ya. Pin yang paling terakhir. Oke. Jadi penampakan seperti ini. Nah, kita sudah selesai teman-teman untuk mengganti potensio multi-turn ini menjadi potensio biasa. Nah, yang perlu diperhatikan, bagian potensio biasa ini teman-teman, ini kurang presisi teman-teman. Jika menggunakan presisi, bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Nah, seperti teman-teman ya, potensio ini cukup presisi teman-teman. Hanya saja harganya lumayan teman-teman dibanding potensio biasa ini. Oke? Untuk kesempatan kali ini kita pakai potensio yang biasa yang murah meriah. Nah, kita tinggal rangkai teman-teman ke bagian kabel voltmeternya. Bagian yang ini. Kabelnya tadi kita rangkai lagi teman-teman ya. Oke. Diingat kembali positif dan negatifnya. Nah, ini bagian in positif dan in negatif. Kita arahkan bagian inputnya. Negatifnya kita masukkan. Kemudian positifnya kita masukkan. Ini adalah input negatif dan positif. Jangan sampai terbalik teman-teman ya. Jika terbalik, modul bisa langsung rusak. Kita kunci. Kemudian bagian output positif dan negatifnya. Kita masukkan positifnya. Kemudian kita kunci. Lalu negatifnya, kemudian kita kunci. Oke. Kita rapikan teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan sumber daya inputnya. Nah, yang ini teman-temannya jangan salah, negatif ke negatif, positif ke positif. Oke. Sudah selesai teman-teman, tinggal kita coba, mudah-mudahan berhasil. Kemudian kita nyalakan. Berhasil teman-teman ya. Jadi voltmeter kita membaca tegangannya 13,3 volt. Di mana 13,3 volt ini berasal dari power supply kita ini. Oke? Nah, sekarang kita coba, kita naikkan dan kita turunkan. Ini pelan-pelan teman-teman ya. Karena potensi biasa ini kurang presisi. Sehingga kita putar pelan-pelan. Oke, coba perhatikan. 10,9 volt, kita turunkan lagi teman-teman. Nah, ini berlahan-lahan teman-teman ya. Cukup berlahan-lahan saja, dia akan menurunkan tegangannya. Nah, kita arahkan ke 3 volt. Secara perlahan-lahan. Oke, 43, 42, 41. 35, 34, 33, 31. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Nah, sekarang kita ambil lampu LED kita. Nah, ini adalah lampu LED ukuran 3 volt. Apakah lampu LED ini dapat dinyalakan dengan modul kita ini? Kita arahkan negatifnya. Ingat teman-teman, negatif modul ini kabel yang besar, yang ini.
Oke. Nah, yang teman-teman ya. Nah, ini negatifnya. Dan kabel yang kecil ini adalah positifnya. Yang ini. Kita arahkan positifnya. Nah, kita gulung teman-teman ya, positifnya. Nah, seperti ini. Kemudian negatifnya kita tempel. Nah, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, perhatikan. Oke. Nah, kemudian kita akan coba lampu DC 12 volt. Nah, seperti ini. Ini adalah lampu DC 12 volt yang biasa dipakai di motor. Ini lampu sen teman-teman ya. Nah, karena 12 volt, maka kita setting voltasenya menjadi 12 volt. Oke, kita naikkan secara perlahan-lahan. Kita naikkan teman-teman ya. Perlahan-lahan saja teman-teman, karena ini kurang presisi. Tetapi tetap bisa dapat kita pergunakan dengan baik. Oke. 8 volt. Sebelas. Nah, 12 volt, 8 tidak masalah. Kita coba teman-teman. Positifnya ke positif. Oke. Kemudian negatifnya ke negatif. Nah, coba diperhatikan teman-teman. Oke. Lalu kita perhatikan ampernya, terbaca 0,12 ampere. Nah, kemudian kita coba kipas teman-teman ya. Oke. Kita copot lagi. Nah, ini adalah kipas. Nah, ukurannya juga sama teman-teman, DC 12 volt. Oke. Nah, 12 volt teman-teman ya. Di sini di voltmeter kita ukurannya 12 volt juga. Jadi kita tinggal pasang. Seperti ini, positif ke positif kita arahkan. Kemudian negatifnya kita arahkan negatif. Nah, coba perhatikan teman-teman. Sebentar teman-teman ya. Aduh. Kita arahkan sini. Nah, kita ambil plastik, kita coba. Oke. Cukup kencang teman-teman. Nah, kemudian coba perhatikan ampernya. Nah, di sini ampernya terbaca teman-teman 0,27 ampere. Nah, kita copot teman-teman ya. Kita lepas semuanya. Sekian dulu teman-teman tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan tutorial kita ini dapat bermanfaat teman-teman ya. Nah, kita akan lanjutkan rangkaian kita ini. Kemudian kita masukkan ke dalam box dan kita tambahkan switch on off-nya dan lampu LED-nya. Nah, terima kasih banyak teman-teman. Kita akan bertemu di video berikutnya. Salam kreatif.